Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang karakteristik dari pendekatan multidisipliner dan interdisipliner. Mari simak hingga tuntas dan mari kita bahas satu persatu. Dalam era yang semakin kompleks seperti saat ini, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, ilmuwan, dan sejumlah praktisi di lapangan seringkali melampaui batasan dari hanya satu bidang keilmuan saja. Kompleksitas ini menuntut pendekatan yang tidak hanya sekedar mendalam, tetapi juga luas dan komprehensif untuk memadukan berbagai sudut pandang dalam menghasilkan pemahaman yang lebih holistik. Disinilah muncul apa yang disebut dengan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner. Suatu pendekatan yang diharapkan dapat menjadi solusi inovatif untuk menghadapi tantangan yang beragam-ragam dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Namun, meskipun sama-sama melibatkan lebih dari satu bidang keilmuan, ternyata pendekatan multidisipliner dan interdisipliner memiliki karakteristik dan metode yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam teknik dan langkah penguasaannya, kita dituntut untuk memahami secara mendalam apa saja yang menjadi karakteristik dari masing-masing pendekatan ini, sehingga dalam menentukan metode mana yang paling efektif dan efisien dalam menangani berbagai permasalahan tersebut, kita dapat memilih mana yang lebih tepat. Berikut ini adalah pembahasan singkat tentang perbedaan dan karakteristik dari pendekatan multidisipliner dan interdisipliner. Karakteristik yang pertama dari pendekatan multidisipliner adalah penggunaan beberapa disiplin ilmu secara bersamaan. Dalam hal ini, beberapa disiplin ilmu digunakan dalam satu proyek tertentu atau penelitian tertentu untuk memberikan berbagai perspektif jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, setiap disiplin ilmu berdiri sendiri. Pada pendekatan multidisipliner, setiap disiplin bekerja secara mandiri dan mempertahankan metodenya masing-masing serta konsepnya sendiri tanpa harus saling mempengaruhi secara mendalam. Yang ketiga, tidak ada integrasi metode atau konsep. Dalam pendekatan ini, tidak ada upaya untuk menggabungkan metode atau konsep dari masing-masing disiplin menjadi satu kesatuan yang baru. Keempat, pemecahan masalah dari berbagai sudut pandang. Dalam pendekatan multidisipliner, masalah dianalisis dari perspektif yang berbeda oleh setiap disiplin ilmu yang terlibat di dalamnya, sehingga menghasilkan berbagai sudut pandang yang berbeda pula. Kemudian yang kelima, hasil yang dikumpulkan secara terpisah. Hasil dari tiap disiplin ilmu biasanya dalam penelitian atau pendekatan multidisipliner disajikan secara terpisah, meskipun antara yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Dan terakhir atau yang keenam, kolaborasi antar disiplin, bukan integrasi. Artinya, kolaborasi ini terjadi di antara berbagai disiplin ilmu, tetapi tidak ada integrasi mendalam yang menghasilkan sintesis atau pendekatan yang baru. Selanjutnya adalah karakteristik dari penelitian atau pendekatan interdisipliner. Yang pertama, adanya integrasi disiplin ilmu. Dalam pendekatan interdisipliner, berbagai disiplin ilmu diintegrasikan untuk memahami atau menyelesaikan suatu masalah. Baik itu berupa konsep, teori, dan metode dari masing-masing disiplin itu digabungkan untuk menciptakan pendekatan yang lebih baru atau lebih komprehensif. Kedua, kolaborasi yang mendalam. Tidak hanya sekedar kolaborasi dalam arti bekerja sama, tetapi disiplin ilmu yang terlibat saling mempengaruhi dan saling mengubah pendekatan yang satu dengan yang lain. Ada adaptasi dan integrasi yang mendalam antara disiplin ilmu tersebut. Yang ketiga, yang menjadi karakteristik dari pendekatan interdisipliner adalah pembentukan perspektif atau metode baru. Dengan menggabungkan elemen-elemen dari berbagai disiplin, pendekatan interdisipliner seringkali menciptakan perspektif atau metode baru yang tidak bisa dicapai oleh suatu disiplin ilmu secara mandiri. Kemudian yang keempat adalah pemecahan masalah yang holistik. Masalah yang dianalisis oleh pendekatan interdisipliner secara menyeluruh akan dipadukan
dengan wawasan dan berbagai disiplin ilmu yang ada, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih luas, utuh, dan solusi yang lebih inovatif. Yang kelima, sinergi antar disiplin. Dalam penelitian atau pendekatan interdisipliner, disiplin ilmu bekerja secara sinergi, menghasilkan hasil yang tidak hanya saling melengkapi, tetapi juga menghasilkan pendekatan yang jauh lebih terpadu. Dan terakhir yang keenam adalah hasil yang terpadu. Artinya dalam pendekatan interdisipliner menghasilkan kesimpulan atau solusi yang benar-benar baru dan berbeda dan merupakan sebuah keputusan yang disiapkan untuk berkontribusi menciptakan pemahaman yang dilakukan secara bersama. Demikianlah pembahasan kita tentang karakteristik dari pendekatan multidisipliner dan interdisipliner. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dengan video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.